Tutorial lengkap membuat masker dan susu kefir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Tetap semangat, selalu sehat. Guys, hari ini aku mau ngajarin kalian cara bikin masker dan susu kefir ya. Susunya dari kambing, panasin dulu biar biar kita sehat ya guys, biar mati kuman-kumannya. Tapi panasinnya jangan sampai mendidih. Kalau mendidih nanti proteinnya banyak yang rusak. Jadi panasinnya di suhu 70 derajat aja. Nanti aku kasih tahu kapan 70 derajat itu ya guys. Nih, susu kambing etawa segar. Kita panasin ya guys, yuk. Ini 1 liter guys. Susunya. Panasin dulu. Panasinya itu nggak boleh sampai benar-benar mendidih ya. Kalau mendidih itu akan lihat dia kayak bergelembung semuanya, kayak ada gelembung-gelembung gas udara. Tapi kalau misalnya dia 70 derajat aja, nanti cuman di pinggirin aja, di pinggiran tepi-tepinya dari air susunya aja yang kayak ada gelembung-gelembung udaranya. Jadi kalau sampai itu terjadi, kalian matiin apinya ya guys. Kita tunggu aja sampai dia benar-benar 70 derajat ya. Nah guys, kalau 70 derajat itu jadi di pinggir-pinggirnya aja yang berbusa guys, kayak gini guys. Kalau udah nggak panas lagi, baru kita campur susunya sama kefirnya ya. Kalau misalnya kita campur susu kefirnya sekarang saat suhunya masih hangat, masih panas, yang ada nanti bibit kefir kita mati guys, malah nggak jadi ya. Kita tungguin aja sampai dingin ya. Biasanya dinginnya itu sekitar 1 jam atau 2 jam. Nanti baru kita campurkan antara susu sama bibit kefirnya di dalam toples yang udah kita sterilin. Ini wadah di mana nanti bibit kefir akan bercampur dengan susu kefir. Syaratnya ini kalau bisa jangan dicuci pakai sabun, pakai air biasa aja. Terus kasih air panas ya. Air panasnya air putih biar steril. Karena kalau nggak steril nanti nggak jadi kefirnya. Ya. Nih, biasanya kadang-kadang aku taruh di situ di sinar UV aja. Tapi kan kita nggak semuanya yang punya box sinar UV itu ya, jadi kasih contoh yang gampang aja, kita kasih air panas aja. Hati-hati guys, jadi kalau misalnya nggak semua kaca itu kuat ya, jadi kalau misalnya kacanya nggak kuat air panas jangan coba-coba, nanti malah pecah. Mudah-mudahan sini nggak pecah, kayak dikit-dikit kayak ya. Kalau kita nggak sterilin ininya, bahayanya adalah nanti kefir kita tuh nggak jadi, malah jadinya kayak ada binatang-binatang yang aneh gitu. Jadi harus wajib kalian sterilin guys. Kefirnya nih kayak gini bentukannya. Ini habis di freezer lama ya. Terus kemarin dari freezer aku 24 jam taruh di kulkas ya. Di sini perbandingannya dengan susu 1 liter susu sama 50 gram ini ya. Kalau terlalu banyak bibit kefir yang kita masukin, jadi bisa perbandingannya bukan 50 gram dengan 1 liter, tapi bisa 100 gram dengan 1 liter, 100 gram kefir dengan 1 liter susu. Nanti malah kebanyakan protein whey-nya, yang berarti akan lebih cair hasil tekstur dari susu kefir kita ya. Sedangkan kita kan mau ngambil maskernya yang untuk kejunya itu, yang buat masker kefir ya. Kalau bikin masker yang diambil itu kejunya guys. Kalau yang cairannya whey-nya itu bisa kita manfaatkan untuk bikin serum ya. Jadi kalian bisa manfaatkan dua-duanya, cairan sama kejunya. Jadi ini udah jadi. Tadi tuh aku cepet cheat dikit ya. Terusnya ini kan ditungguin aja di suhu ruangan. Cuman karena aku malas nunggu lama, aku pindahin ke sini terus aku masukin kulkas ya. Syaratnya ini adalah suhunya sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius supaya bisa dicampur sama bibit kefir. Sekarang aku tinggal tuang aja ya. Ini suhunya sih sekitar 25 derajat Celcius ya. 25 derajat Celcius itu kalau sama suhu ruangan ya. Caranya juga kalian bisa pakai termometer ya. Karena aku hari ini nggak pakai termometer dan aku udah biasa bikin ini, jadi aku nggak perlu pakai termometer. Tapi kalau kalian misalnya masih baru, pakai termometer aja. Ini di antara 18 sampai 25 derajat Celcius ya guys. Ini aku tinggal tuang. Ini kita lumayan susu kambing. Kalau nggak panas di mulut ya, itu udah sekitar 25 derajat Celcius.
Ini udah pas, tinggal aku campurin bibit kefirnya ya. Oh ya guys, tadi kan bibit kefirnya udah lama di kulkas ya. Kemarin kan di freezer udah mungkin udah sekitar 6 bulan ya, karena aku udah nggak bikin lagi. Sekarang aku mau saring dulu ya, biar nggak kotor ya, biar bersih airnya. Saringnya pakai air biasa aja guys. Saring dulu ya. Baik, kita pindahin langsung ke susu ya. Nih guys, kayak gini. Kita pindahin ke susunya. Seneng dia nih, habis kelaparan kan. Udah berapa bulan dia nggak makan ini. Kita kasih makanan susu. Nah, bagi kamu yang intoleransi laktosa, kamu bisa minum susu kefir ini ya, karena brand kefir ini memakan laktosa yang ada di susu ini, sehingga kamu aman deh minum susunya. Selain itu, susu kefir ini juga bermanfaat buat kesehatan ya guys. Banyak kalsium, vitamin K, vitamin D ya. Bikin kamu juga kalau pengen cepat tinggi jadi gampang tinggi. Terus juga yang sakit pencernaan ya, misalnya emah, juga bagus minum susu kefir ini karena dia ada lactobacillus kefiri gitu. Nih, biar merata. Terus kita aduk-aduk, tutup aja pakai ini, tutupnya rapat. Takutnya kalau nggak ditutup rapat binatang masuk ya, nggak apa-apa, dia kan fermentasi. Ini kita tunggu sekitar 24-48 jam ya, mungkin sekitar 36 jam ya. Ini kan hari Sabtu, mungkin Senin pagi kita panen ya bibit kefirnya. Nanti kalau udah jadi akan terbentuk curd sama whey. Jadi curd itu bagian yang kental sama bagian yang encer ya. Nanti bagian yang kentalnya bisa buat kita bikin masker, bagian yang encernya itu whey bisa bikin toner. Selain itu kalian juga bisa minum susunya ya, bikin sehat juga. Sekarang aku mau simpan ya ke tempat yang gelap ya. Aku mau simpan di sini. Ini nanti nggak boleh dibuka-buka ya. Intinya dia nggak boleh kena sinar matahari. Kalau kena sinar matahari dia bisa mati dan mengganggu proses fermentasinya. Simpan aja di situ, ditutup. Jangan sering dibuka-buka, kasih tahu sama mbaknya. Gitu aja guys untuk hari ini. Nah, kita tunggu lagi 36 jam berikutnya baru kita bikin masker dan susu kefirnya. Dah. Hai, kalian jangan lupa subscribe dan notifikasi belnya ya supaya tahu terus informasi paling update dari aku.